Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Haq, saya dari kelompok 8. Saya akan mempresentasikan makalah saya yaitu tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Baiklah, adapun rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu bagaimana konsep dan urgensi Nusantara. 2. Apa alasan diperlukan wawasan Nusantara? 3. Apa sumber historis, sosiologis, dan politis tentang wawasan Nusantara? Yang keempat, bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara? Yang kelima, bagaimana esensi dan urgensi wawasan Nusantara? Baiklah, kita akan ke rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Penanaman Nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit atau Jawa, mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit atau Jawa. Dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Tentular, arti Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, kata Nusantara digunakan Kiai Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda atau Netherlands Indie pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda, digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu Indo atau Hindu yang berarti Hindu atau Hindia dan Nesia atau Nesos yang berarti pulau. Dengan demikian, kata Nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia yang menunjuk pada wilayah atau sebaran pulau-pulau yang berada di antara dua samudera yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan dua benua yakni benua Asia dan Australia. Bagaimana Anda memandang Indonesia ini untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas? Kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah, meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda. Kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Mengapa demikian? Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Berikut ini contoh pendapat seorang warga. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan fiksi-fiksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integritas. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian, wawasan normatif yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami, disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan, kesatuan atau Kolektosbud Hankam tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Baiklah, kita ke rumusan masalah yang kedua yaitu apa alasan diperlukan wawasan Nusantara. Hal selanjutnya akan timbul pertanyaan, misalnya mengapa diperlukan wawasan Nusantara? Mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang dalamnya itu sebagai satu kesatuan? Sebelumnya, bacalah cuplikan dari pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 berikut ini. Tanah air itu adalah satu kesatuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun kalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya adalah satu kesatuan.
Demikian pula, anak-anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai goal breaker atau penghadang gelombang lautan Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa pulau Inggris adalah satu kesatuan. Greenland atau Yunani dapat ditujukan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian rupa, bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain. Segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesia tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudera. Itulah tanah air kita. Ini menjadikan alasan mengapa perlu wawasan Nusantara di latar belakangi oleh latar belakang sejarah, sosiologis, dan politik bangsa Indonesia itu sendiri. Setelah kita ke rumusan ketiga, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis tentang wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut, bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang tertular pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum keluarnya deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada teritorial Zin Maritim Ordonansi 1939 atau biasa disingkat TZMKO 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939. Sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut, lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut kontur pulau atau darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkan ke dalam pasal 25A UU RI 1945 yang menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat deklarasi Juanda 1957 sebagai Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun seiring tuntunan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998, dikatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi geologis masyarakat Indonesia. Baiklah, adapun rumusan masalah yang keempat yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta pendukung yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini karena visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan bertantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu pengusaha wilayah dilakukan dengan pendudukan wilayah militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Baiklah, adapun rumusan masalah yang terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Sebelumnya, kita telah mengkaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, ya, Ordonansi 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah, tetapi sebagai penghubung. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain. Yang pertama, bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau. Yang kedua, luas wilayah 5.192 juta km per kubi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta km per kubi dan laut seluas 3.166 juta km per kubi. Negara kita terdiri 2/3 lautan atau perairan. Yang ketiga, jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Yang keempat, terletak di antara dua benua dan dua samudra atau posisi silang. Yang kelima, terletak pada garis khatulistiwa. Yang keenam, berada pada iklim tropis dengan dua musim. Yang ketujuh, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. Yang kedelapan, berada pada 60 lintang utara sampai 110 lintang dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang ke-9, wilayah yang subur dan habitable dapat dihuni. Yang ke-10, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni yang pertama, memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa. Yang kedua, memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta. Yang ketiga, memiliki keragaman ras. Keempat, memiliki keragaman agama. Yang kelima, memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa.
Ya, itulah tadi rumusan masalah yang saya bahas. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut. Dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Nomor 4 Peraturan tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda ini ke forum agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan bangsa sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Nah, itulah kesimpulan dari materi saya. Adapun saran dari makalah saya yaitu sebagai warga negara Indonesia, kita perlu memperluas wawasan kita, apalagi itu wawasan akan Nusantara, dan kita patut memberikan nilai-nilai dalam wawasan Nusantara sebagaimana anak Indonesia yang menjunjung tinggi bangsa kelahiran kita, bangsa Indonesia.